Jauh banget. Jadi saya tuh inget di hampir semua TPS itu suara PK itu rata-rata satu. Di hampir semua TPS. Iya, di Kelurahan Citerep waktu itu, di kampus saya tuh, Kelurahan Citerep namanya. Rata-rata tuh tiap TPS suaranya satu. Ya Allah. Rata-rata. Siap. Tahu nggak suara dari mana? Dari Saksinya PK. Kan di TPS ada saksi. Ya, suaranya dia itu. iya. Gitu. Nah, Jadi secara nggak langsung nggak ada yang milih. ya masih dikit banget Masih yang, dikit. yang milih yang mahasiswa. Iya. Kan partainya mahasiswa. Partainya mahasiswa ya. Iya, Siap. gitu. Oke, siap. Selamat datang di podcast PKS Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini saya bareng Bang Arif Wibowo nih. Bang Arif Wibowo ini adalah Ketua DPD PKS Kota Tangerang. Boleh Bang, silakan perkenalkan diri dulu sedikit. Perkenalkan, nama saya Arif Wibowo. Saya diamanahi sebagai Ketua DPD PKS Kota Tangerang periode 2020-2025. Terus terang DPD PKS Kota Tangerang bukan tempat baru buat saya, Yeah. karena sejak saya brojol dari kampus tahun 2002 itu saya sudah terlibat dalam kegiatan di DPD PKS Kota Tangerang. Waktu itu saya menjadi staf sekretaris umum DPD. Siap. Waktu itu sekretaris umum DPD-nya Pak Wan Tafib. Oh, itu Budiawan. tahun 2002, Pak. 2002. 2002. Aduh, Iya. saya baru jalan. Belajar jalan ya. Iya, baru belajar jalan. Iya. Masya Allah. Jadi 2002 saya lulus dari kampus, masih unyu-unyu lah gitu. Masih ya. unyu-unyu, Masih kinyis lah siap. gitu. Kemudian saya diminta bantu untuk verifikasi partai waktu itu, verifikasi partai politik. Oh, siap. Karena PKS baru deklarasi dan kita harus menyiapkan berkas untuk verifikasi partai politik ke KPUD. Nah, waktu itu yang menangani adalah Pak Wan Tafib ya. Beliau salah seorang tokoh senior PKS di Kota Tangerang. Jadi saya membantu beliau sebagai staf sekretaris umum. Kerjaannya tuh waktu itu nginput data KTP, kemudian ngeprint pakai printer dot matrix itu. Waduh, itu udah lama banget itu ya. Gitu tuh. Terus kita gunting-gunting gitu kan KTA-nya gitu. Itulah ceritanya. Siap. Sampai hari ini. Saya lama di Biro Pelajar dan Mahasiswa. Jadi ya kalau ini buat PKS muda bukan hal yang asing lah buat saya. Karena saya sering bersama dengan anak-anak muda. Siap. Terakhir itu saya bersama mengurusi anak-anak muda itu di Biro Pelajar Mahasiswa itu 2015. Siap. Karena setelah itu 2015 saya diamanahi sebagai sekretaris umum DPD PKS Kota Tangerang sampai 2020. Itu ketuanya Bapak Tengku Iwan ya, Jasa Putra, sekarang wakil ketua DPRD Kota Tangerang. Nah, 2020 kemudian saya di Musda tanggal 29 Desember itu diamanahi sebagai ketua DPD PKS Kota Tangerang. Siap. Berarti udah kisaran 19 tahun nih Pak ya di PKS? Ya kurang lebih begitu ya. 19 tahun di PKS. Siap. Tapi mungkin kalau kita diskusi lagi tentang sejarah awal, itu lebih panjang ceritanya. Tapi mungkin nanti saya nunggu pertanyaan aja lah dari yang bawa acara. Siap Bang. Jadi Bang, kalau misalnya dari ini kan Abang udah 19 tahun ya di PKS nih. Maksudnya itu gimana sih? Biar sinkron antara kerjaan pribadi sama kerjaan partai gitu. Oh iya, jadi gini sih sebenarnya kalau kita bicara budaya di PKS itu, kita tuh dari awal dilatih, dididik, diberikan pemahaman bahwa PKS adalah tempat berkhidmat, tempat berjuang, tempat berkontribusi. Jadi kita ada di sini tuh itu untuk menghidupkan partai. Oke, untuk bukan menghidupkan partai. Iya, menghidupkan partai. Bukan mencari kehidupan dari partai. Ya. Siap. Itu poin pentingnya. Itu poin pentingnya. Maka saya sering bilang kalau ketemu wartawan gitu kan. Siap. Sehari-hari di mana aktivitas ketua gitu kan. Saya bilang, "Oh, kalau Senin sampai Jumat siang jam kerja saya di tempat kerja di kantor, tempat saya mencari nafkah. Nah, kalau malamnya dan Sabtu Minggunya saya berkantor di PKS tempat saya berjuang dan memberikan kontribusi menghidupkan partai." Siap. Jadi memang ya kalau dianggap berat ya mungkin dalam kacamata umum berat ya. Ya. Tapi itulah perjuangan ya. Maksud saya siap.
Kalau bukan kita siapa lagi gitu. Dan nggak ada perjuangan yang mudah tuh ya Bang ya. Siap. Benar. Kalau perjuangan muda namanya bukan perjuangan. Bukan perjuangan. Iya. Kalau maksudnya kalau kita boleh tahu lebih detail gitu Bang dari kerjaan Abang gitu pribadinya di bidang apa gitu. Oh, baik. Ya. Saya kuliah dulu di STT Telkom Bandung. STT. Sekarang namanya Telkom University. Oh, Telkom University Ya, Bandung. Bandung. Siap. Sebenarnya sih Bandung coret sih. Iya. Karena udah lewat tol, tol Bandung itu. Tol Bandung. Nah, itu udah kabupaten, jadi Bandung coret. Oh. Tapi nggak apa-apa dan apa namanya? Karena saya backgroundnya telekomunikasi, jadi saya dulu kerja awal di telekomunikasi ya sebagai engineer gitu kan. Kemudian saya sempat jadi project manager. Project manager masih di Di Telkom Telkom- juga. di Telkom juga. telekomunikasi. Oh iya, siap. Di dunia industri telekomunikasi. Kemudian saya sempat di pre-sales. Saya memang tuh kerja obsesinya bukan cuma sekedar cari uang ya, tapi saya pengen belajar. Sehingga setiap 2 sampai 4 tahun sekali saya tuh ganti peran di kantor. 2 sampai 3 tahun sekali. 2 sampai 4 tahun Oh, sekali. 2 sampai 4 tahun sekali. Gitu. Siap. Jadi awalnya engineer, pindah jadi network consultant, pindah lagi jadi project manager, pindah lagi jadi pre-sales, pindah lagi jadi transformation consultant. Ya, terakhir Iya. saya tuh di waktu saya masih di telekomunikasi itu sebagai transformation consultant. Jadi tugasnya apa? Tugasnya saya membantu klien yang ingin melakukan perubahan di organisasinya. Iya. Sehingga mereka bisa menjalankan perubahan itu dengan baik dalam mencapai tujuan yang diinginkan gitu. Oh, transformation consultant namanya. Nah, jadi kalau kartun itu kan kartun atau film apa tuh yang berubah gitu ya. Oh Nah, iya. Oh iya, siap. Gitulah, siap, saya siap. bantu perubahan itulah gitu. Bantu Nah, perubahan secara organisasi bisnis gitu. bisnisnya, Oh, betul. siap, siap. Nah, dan biasanya kalau setiap transformasi itu pasti ada gap competence. Jadi orang itu kalau ada perubahan, pasti dia butuh di-upgrade kemampuannya. Oh, iya, kan iya. setiap perubahan pasti ada hal baru kan? Iya, ada hal baru. Hal baru itu yang membuat seseorang itu perlu mengupgrade dirinya sehingga dia bisa menghadapi tantangan yang ada di depannya itu yang baru tadi gitu. Nah, saya tuh tugasnya di sebuah transformasi tuh menghandle peningkatan kompetensi tadi gitu. Jadi kalau dalam setiap transformasi kan ada 3 elemen biasanya, ada people, tool, and process. People, tool, and process. Siap. People, tool, and process. Proses. Saya handle people-nya. Itu waktu saya masih Oke. di telco, tapi kemudian sekarang saya bukan di telco lagi, sekarang saya di konstruksi. Konstruksi. Walaupun masih skupnya nggak jauh-jauh dari SDM sih. Jadi seputaran SDM tuh dari awalnya mulainya di teknologi gitu, lama-lama Ngurusin SDM. ngurusin SDM. Iya, jadi saya berkarir dari 2002. Jadi kayaknya 2002 tuh memang angka bersejarah banget buat saya. Iya. Gitu. Karena itu awal berojol dari kampus, mulai terlibat di PKS. Iya. Kemudian mulai bekerja begitu ya. Dari 2002 sampai 2013 lah. Itu saya seolah mencari apa sih passion saya gitu ya. Ah, iya. Itulah saya makanya pindah-pindah tuh. Pindah-pindah sampai yang merasa cocok gitu ya. Sampai 2013 itu akhirnya saya ketemu, oh saya kayaknya memang cocoknya nih ngurusin SDM ini. Oh. Akhirnya 2013 itu saya switch ke learning services, jadi ada satu bagian di kantor saya waktu itu. Iya. Itu bahasa sederhana divisi training lah. Divisi training. Nah, Siap. saya pindah ke bagian itu. Disitulah saya kemudian menemukan passion saya, karena disitu kita berurusan dengan bagaimana peningkatan kapasitas atau kemampuan SDM. Siap. Termasuk dalam sebuah project transformasi gitu. Siap. Nah, jadi kalau ditanya sekarang saya ngurusin apa, sekarang saya masih menghandle SDM. Saya di kantor tuh sebagai HR manager. Oh iya. HR manager. Hari ini. Iya. Siap. Unik ya. Jadi Iya. dari STT Telkom jadi HR manager gitu. Jadi HR manager. Tapi saya sih bilang nggak unik, karena dulu di kantor saya yang lama tuh sebelumnya itu perusahaan besar ya, karyawannya ada 4.000 orang. Iya. Itu vice president HR-nya, VP HR-nya itu jurusan ilmu statistik. Jurusan ilmu. Oh, wah. Gitu. Jadi kalau buat saya ya mungkin dia juga mencari passionnya, Iya, dan akhirnya ketemu. Sebenarnya nggak nyambung, cuma Iya. mungkin ya karena passionnya di sana Iya, gitu betul. ya. Dan dia mau belajar. Dan dia mau belajar ya. Nah, iya. intinya kan di era informasi seperti ini,
kita tuh harus punya kemampuan atau kemauan lah tepatnya untuk belajar. Iya, siap. Jadi kita bisa jadi apa aja, yang penting kita punya kemauan untuk terus belajar, mengupgrade diri, kemudian membangun jejaring, ya kan, membuka wawasan, dan tidak pernah merasa puas untuk belajar ya, terus belajar. Nah, sehingga kita bisa asah kemampuan kita dalam bidang apapun menurut saya ya. Siap. Itu poinnya sih sebenarnya. Berarti tadi Bang, PKS itu dia berdirinya saat 2002 tadi? Kalau bicara PKS ya, PKS itu saya ingat ya waktu itu, ya namanya juga mahasiswa baru lulus ya. Iya. Masih job seeker gitu kan. Masih job seeker, siap. Waktu itu deklarasi itu 20 April 2002. 20 April 2002 itu udah PK atau PKS? PKS. Kan kita bicara PKS. Oh, bicara PKS. Iya. Jadi kalau bicara PKS itu adalah hari-hari di mana saya sudah lulus. Oh, iya. Kalau bicara sebelumnya kan ada Partai Keadilan. Iya. Itu hari-hari di mana saya masih kuliah. Oh. Gitu. Jadi 20 April 2002 itu deklarasi PKS. Partai Keadilan Sejahtera di Monas waktu itu. Waktu itu ketua umumnya adalah Bapak Muzamil Yusuf. Ketua umum pertama PKS. Iya. Kemudian sekjennya itu Bang Haryo Setioko. Saya sebut Bang karena beliau senior saya di kami. Ya, beliau sekjen. Dulu kita nyebutnya sekjen forever gitu, karena di mana-mana sekjen dia. Sekjen forever. Di kami sekjen, di PKS sekjen gitu kan. Itu Bang Haryo ya. 20 April 2002 itu deklarasi kami di Monas. Nah, kalau bicara PK, kalau saya boleh cerita sedikit. Kalau PK itu kan deklarasinya tahun 98 ya. Iya. Kemudian waktu itu ya saya masih kuliah. Karena saya masuk kampus tuh 97 ya. Nah, kalau dengan PK, saya itu pertama kali terlibat secara resmi ya. Kalau terlibat aktivitas sih ya dari awal sih sudah terlibat. Tapi ketika mau pemilu 99, nah waktu itu saya diminta menjadi utusan Partai Keadilan di panitia pemungutan suara tingkat kelurahan. Itu tahun 99. Iya, siap. Ya 98 menjelang 99 kan, pemilunya kan April 99 tuh. April 99 ya. Nah, itu kan sebelum itu kita persiapannya tuh. Siap. Nah, jadi ceritanya saya diminta datang ke sekretariat Partai Keadilan. Waktu itu saya masih semester 2 ya. Mau semester 3 lah. Nah, itu kemudian saya dikasih surat mandat. Nah, kan awalnya saya bingung, ini surat mandat apa ya? Ya udah pokoknya bawa aja ke kelurahan gitu. Oh, siap gitu. Namanya juga mahasiswa gitu ya, masih semester 2 gitu kan. Tapi saya yakin bahwa ini adalah tugas sebagai delegasi dari Partai Keadilan gitu. Jadi saya bawa ke kelurahan. Ternyata di kelurahan itu adalah rapat pembentukan panitia pemungutan suara. Namanya PPS. Jadi pengawas dari perwakilan partai itu jatuhnya? Bukan. Jadi 99 itu kalau buka Google, penyelenggara pemilu itu partai. Penyelenggara pemilu? Iya. Oh gitu? Betul. Jadi dari tingkat pusat itu isinya perwakilan partai-partai. Oh. Sampai tingkat kelurahan. Berarti bukan kayak sekarang KPU. Oh, bukan KPU ya jatuhnya? Iya, isinya tuh partai-partai. Siap. Nah, jadi di kelurahan itulah kemudian saya menjadi perwakilan Partai Keadilan. Kayaknya saya yang paling muda waktu itu. Saya juga merasa kayak di dunia lain. Kok gue bisa di sini ya? Tapi ya sudahlah, karena itu tugas ya. Akhirnya saya ikut dalam rapat itu. Dan surprisingly semuanya menunjuk saya menjadi ketua. Iya, jadi bayangin anak mahasiswa semester 2 suruh jadi ketua panitia pemungutan suara tingkat kelurahan. Tim saya itu isinya orang partai-partai yang lebih senior lah ya, orang Golkar, PDIP, P3 gitu kan, partai-partai dari zaman Orde Baru yang udah ada gitu. Terus saya mimpin orang-orang ini gitu. Bawa bapak gitu ya. Iya. Nah itu luar biasa deh, itu pengalaman yang nggak pernah bisa saya lupakan dalam hidup saya. Itu terus terang masa-masa yang berat buat saya sebenarnya karena
Ya, tapi dari situ saya banyak dapat pembelajaran. Jadi memang saya belajar satu hal bahwa ketika kita dihadapkan dengan sebuah tantangan besar yang buat kita itu berat, hikmahnya di sana akan ada banyak sarana pembelajaran akan kita dapatkan. Wah, siap. Nah, dari Allah Subhanahu wa taala, karena Siap. kan tidak ada yang kebetulan ya. Siap. Dalam kacamata iman itu semuanya sudah diatur sama Allah. Semuanya sudah diatur. Gitu. Nah, Siap. jadi itu ceritanya tuh kalau saya sama PK. Dan ketika pemungutan suara hasilnya keluar, waktu itu Iya. partainya ketua PPS itu jauh lah posisinya gitu. Karena waktu itu kan Partai Keadilan nggak lolos electoral threshold ya. Iya, jauh banget. Jadi saya tuh inget di hampir semua TPS itu suara PK itu rata-rata 1. Di hampir semua TPS. Iya, di Kelurahan Citerep waktu itu, di kampus saya tuh, Kelurahan Citerep namanya. Rata-rata tuh tiap TPS suaranya 1. Ya Allah. Rata-rata. Siap. Tahu nggak suara dari mana? Dari Saksinya PK. Kan di TPS ada saksi. Ya, suaranya dia itu. Iya. Gitu. Nah, Jadi secara nggak langsung nggak ada yang milih. ya masih dikit banget Masih yang, dikit. yang milih yang mahasiswa. Iya. Kan partainya mahasiswa. Partai mahasiswa ya. Iya, Siap. gitu. Jadi itu luar biasa. Dan ada satu lagi yang menarik ya waktu itu. Jadi saya ingat betul dana pemilu tuh telat turunnya 99 itu. Jadi mau pemilu udah tinggal berapa bulan lagi, mungkin 3 bulan lagi kali ya, itu baru dana turun. Oh, karena ada kejadian yang 98 itu Enggak, berpengaruh? Oh, kan 98 udah Nggak lewat. masalah. Oh. Itu kan udah damai lah. Iya, udah damai. Siap. Nah, saya nggak tahu masalahnya di mana, tapi di lapangan kita bekerja tanpa dana. Waduh. Nah, kan luar biasa. Iya. Nggak ada yang mau jalan akhirnya. Saya ingat waktu itu, kan kalau sekarang itu ada kertas undangan tuh Iya. yang dikasih ke pemilih. Iya. Nah, waktu itu saya sama tim saya, itu nggak ada yang mau jalan. Dia bilang, mana dananya Pak Ketua? Kita nggak akan kerjakan apapun sampai dananya ada. Terus saya bilang, kalau kita nggak ngapa-ngapain, besok nggak ada pemilu di kelurahan ini, saya bilang gitu. Ya pokoknya kita nyerah deh, gitu. Nah, bahkan ada yang sampai ngelabrak, sekretariat PPS. Dari KPPS, panitia pemungutan suara di tingkat TPS ya. Siap. KPPS kan. Mereka menuduh saya dan tim saya itu istilahnya menahan dananya atau nilep lah bahasanya gitu. Iya. Padahal kita mah nggak punya duit, nggak ada dananya belum cair gitu. Sampai ngelabrak segala macem. Nah itu luar biasa ya. Nah akhirnya apa yang terjadi karena saya jadi saya tuh harus ngecap tuh. Ngecap surat undangan satu kelurahan. Dicap. Ada capnya, cap PPS kan. Iya. Gitu. Dan nggak ada yang mau bantuin. Kenapa? Karena semua orang nanya mana dana operasionalnya. Karena mereka masih mikirin dananya juga itu. Iya, itu kan budaya masyarakat secara umum gitu kan. Iya. Ya, Harus ada dana jalan gitu iya, ya. dana operasional gitu. Ya buat saya sih ya wajar juga sih, tapi ya mungkin kalau buat kita yang biasa kerja pro bono ya kerja sukarela nggak ada masalah. Nggak masalah. Tapi kalau yang biasa kerja yang memang berbasis dana operasional kan itu jadi masalah. Jadi masalah sekali pasti. Ya. Akhirnya kalau saya boleh cerita sedikit lagi, lembar undangan itu akhirnya saya bawa ke asrama. Saya kan tinggal di asrama. Oh, iya? Asrama Putra. Nah, saya minta teman-teman saya tuh satu kamar dan tetangga-tetangga kamar untuk bantuin saya ngecap. Emang waktu itu sampai berapa itu Pak kira-kira? Ya, hitung aja lah kalau satu kelurahan itu Iya. DPT-nya berapa puluh ribu. Kan cantengan itu tangan. Jadi di kamar itu isinya tuh lembar-lembar undangan itu numpuk kayak gunung. Terus saya alhamdulillah sih teman-teman di asrama mau bantu ya. Mau bantu ya. Jadi kita cap-capin. Kalau enggak kayaknya nggak ada pemilu di 99 itu di Kelurahan Citerep itu. 9.000 juga kita kalau sendiri ngerjainnya Pak, walaupun sudah biasa kerja ikhlas berat juga. Iya berat. Kalau kita sendiri. Makanya saya bilang kan cantengan itu. Gitu. Ya alhamdulillah akhirnya selesai, kemudian dana turun. Ya intinya sih akhirnya pemilu berjalan begitu ya dengan segenap suka dukanya. Walaupun ya hasilnya memang cukup membuat saya sedih juga gitu ya. Tapi ya mungkin itu bagian dari proses ya gitu kan. Saya sampai dihibur tuh sama sekretaris saya. Sekretaris saya tuh dari Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). Dia orang yang usia mudanya di atas saya sedikit. Jadi saya yang paling muda,
dia agak tuaan dikit. Oh, gitu. Nah, Dikit. gitu. Ya, beda Yang lain berapa udah tahun tua. gitu ya. Yang lain udah tua semua. Nah, itu dia menghibur saya lah. Udah sabar Pak Ketua, ini kan perjuangan masih panjang. Oh, siap. Wah, saya siap. bilang. Gitu. Jadi itu sedikit cerita. Nah, dan setelah itu ya saya ikut aktivitas Partai Keadilan ya, berbagai aktivitas sampai lulus. Nah, lulus kemudian ada deklarasi PKS. PKS. Nah, Jadi kalau misalnya si PKS ini dideklarasikan lagi, apakah PK dan PKS ini jadi dua partai yang berbeda gitu? Iya. Maksudnya PK akhirnya ditutup, terus muncul lagi orang-orang yang bikin PK jadi PKS atau gimana? jadi ceritanya begini, ini kan PK udah ada pengurusnya nih. Iya. Dulu presidennya itu yang kan PK itu presiden ya ketuanya, sama kayak sekarang lah. Sama kayak PKS. sekarang. Siap. Itu ada ceritanya itu, kenapa judulnya presiden. Oh, ada juga ceritanya. Ada ceritanya. Boleh. Boleh nggak saya cerita? Kita bahas nanti kali di belakang, Oh, Pak. oke, siap. Dari PK ke PKS PK dulu dulu, transisinya ya, tuh. oke. Kayak menarik tuh, Pak. Nah, jadi karena PK itu udah nggak lulus electoral threshold, akhirnya PK harus pilihan dua, bikin partai baru atau bergabung dengan partai yang lain. Iya. Nah, kemudian ada sekelompok aktivis dakwah yang muda ya, ya usianya lebih muda lah dibanding pengurus PK waktu itu. PK, Ya. siap. Kan ada Pak Muzamil Yusuf, ada Bang Haryo gitu. Nah, itu mendeklarasikan PKS. Nah, kemudian PK mendeklarasikan bergabung dengan PKS. Siap. Gitu. Yang pasti tokoh-tokoh di PK itu secara usia lebih senior dibanding yang di PKS. Gitu. Lebih Lebih senior, siap. yang di PK itu lebih senior. Yang di PK. Ya kan Pak Nur Mahmudi dia udah doktor ya dari Texas A&M University. Jadi ya secara usia angkatan di atasnya Pak Muzamil Yusuf. Pak Muzamil Yusuf, iya, gitu. jauh. Ada Pak Ustadz Hidayat Nur Wahid gitu kan di Partai Keadilan. Nah, kalau PKS ini ya yang deklarator itu secara umum yang muda ya begitu. Usianya lebih muda lah dibanding yang ada di PK. Gitu Jadi ceritanya. karena dua pilihan tadi itu akhirnya yaudah kita bikin lagi lah jadi PKS gitu. Ya akhirnya yang diinisiasi oleh yang muda, generasi yang lebih muda itu menginisiasi PKS, kemudian PK gabung dengan PKS. Tapi apa setelah itu akhirnya lolos gitu, Pak? Alhamdulillah 2004 itu suara PKS itu kan kalau nggak salah 7,34% ya nasional. Oh. Jadi iya. dari 1,4 sekian persen PK ya di 99 di 2004 atau 5 tahun sesudahnya suaranya menjadi 7,34% kalau tidak salah. Itu artinya kenaikannya hampir 700% ya. Hampir 700%. Iya, dan itu menurut saya sebuah lompatan yang luar biasa yang dalam sejarah pemilu reformasi mungkin yang bisa menyamakan itu adalah capaian Partai Demokrat mungkin ya. Mungkin ya, capaian Partai Demokrat. Siap. Nah, memang 2004 itu kan sebelum 2004 itu kan belum ada KPK ya. Iya. KPK itu Sebelum baru 2000. ada kan 2004 kalau nggak salah ya. Saya lupa deh persisnya. Nah, sehingga isu anti korupsi waktu itu memang yang pertama kali menggaungkan adalah dari PK dan PKS waktu itu. Dari PK dan PKS isu anti korupsi. Iya, betul. Makanya kita kan dulu jargonnya bersih dan peduli awalnya. Bersih dan peduli. Nah, kemudian belakangan jadi bersih, peduli, dan profesional. Jadi dulu tuh saya ingat ada satu buku yang isinya itu kumpulan tulisan tentang kiprah anggota legislatif dari Partai Keadilan seluruh Indonesia. Iya. Yang nulis itu dikomandoi kalau nggak salah oleh Bu Helvi Tiana Rosa ya. Iya. Nah, di situ isinya apa? Isinya kiprah para anggota legislatif Partai Keadilan, karena Partai Keadilan waktu itu walaupun 1,4% tidak lolos electoral threshold. 1,4%. Ya, Iya. tapi kan ada yang terpilih menjadi anggota legislatif tuh, walaupun jumlahnya nggak banyak. Di tingkat nasional ada 7 kalau nggak salah. Oh, siap. Nah, kiprah mereka ini luar biasa. Jadi walaupun sedikit, tapi kiprahnya itu sangat-sangat terlihat. Gitu. Mulai dari mengembalikan dana gratifikasi, menolak fasilitas jabatan sebagai anggota legislatif. Itu satu hal yang waktu itu sangat-sangat langka gitu. Jadi sampai judul bukunya tuh bukan di negeri dongeng. Waduh. Iya, karena kalau baca buku itu kita tuh kayak baca
cerita yang Kok ada gitu iya kok orang ada kayak ya gini anggota gitu ya? dewan Iya, begini iya, iya, gitu. iya, iya. Dan itu anggota dewannya Partai Keadilan waktu itu. Nah, itulah kemudian yang kemudian membawa limpahan suara ke PKS waktu itu. Oh, itu salah satu yang Salah mendongkrak satu tuh. ya yang membuat PKS itu punya diferensiasi dibanding partai-partai lain gitu. Siap, siap. Seperti itu sih. Tapi kalau untuk kultur yang mungkin dari dulu seperti itu Pak ya, kayak menolak fasilitas itu menolak dana. sampai sekarang maksudnya masih Alhamdulillah masih. ya. Masih. Walaupun mungkin nggak Ya tidak terlihat dulu karena ya. sekarang sudah banyak yang lain yang mengikuti Iya, jejak iya, itu. Iya. Gitu. Kira karena banyak yang ngikutin ya jadinya ada juga kok yang kayak gini gitu ya dari gitu partai kan. lain. Ya kan begitu ya kalau dalam bisnis itu kan ada namanya inovasi produk baru. Siap. Jadi ini kita bikin produk baru nih, launching ke pasar. Iya. Ntar kan kompetitor ngelihat, oh ternyata produknya bagus nih, banyak yang suka, ya dibikin tuh. Ikut. Iya. Nah, lama-lama produk kita kan ya banyak pesaingnya kan, ya sama aja gitu. Kira jadi sama. Siap. Iya. Jadi itu Bang, waktu pendirian si PK maupun PKS ini gitu kan pasti kan ya perlu banyak dana gitu. Betul. Pasti perlu banyak dana gitu. Pasti. Cuma kita udah sempat ngobrol juga tuh kemarin sama sekretaris umum di DPD. Iya, Pak Bang Bayu. Iya. Udah sempet ngobrol segala macam, ngobrolin masalah dana juga nih. Kita mau bahas juga nih sama Abang. Siap. Bahas dana yang untuk awal pendirian PK dan PKS itu Dari mana? dari mana gitu ya? Kan butuh dana yang sangat besar kan pasti. Betul, ya. Cuma kalau kemarin Bang Bayu bilang juga, wah nggak ada investor nih, nggak ada yang nitip-nitip juga nih. Waduh, sulit juga sih sebenarnya. Gimana tuh Bang, diceritain Bang? Ya jadi kalau di Partai Keadilan Sejahtera ini PKS kita punya budaya kalau bahasa Arab itu sundukuna jiubuna ya. Jadi sundukuna jiubuna itu gini. Jadi sumber dana kita tuh dari kantong-kantong kita sendiri. Waduh. Gitu. Jadi di PKS itu karena kita ini partai kader ya. Kita tuh dididik, dibina, diberikan pemahaman bahwa berpartai itu sebuah perjuangan. Bagian dari sebuah perjuangan dan amal soleh. Maka ketika kita membutuhkan dana misalkan, Ya. maka itu adalah peluang untuk beramal. Kalau kita membutuhkan dana, peluang buat beramal. Iya. Kenapa? Karena kita berpartai ini dalam rangka beramal soleh, beramal kebaikan. Beramal kebaikan. Menciptakan begitu banyak kemanfaatan dan kebaikan buat masyarakat. Nah, sehingga ketika ada kebutuhan dana, ya kita memandangnya, ini kesempatan saya beramal nih. Nah, maka keluar tuh dana tuh, Iya. gitu. Bahkan berlomba-lomba gitu. Sehingga partai ini memang basis pendanaannya itu dari kader. Dari kader-kadernya Kader sendiri gitu. Jadi bisa dibayangkan di tengah demokrasi yang membutuhkan biaya tinggi seperti hari ini, ada partai yang anggotanya itu rela mengorbankan dana, waktu, tenaga pikiran gitu ya. Iya. Untuk menghidupkan partai gitu. Dan itu adalah buah dari kaderisasi sebagai sebuah kewajiban atau tanggung jawab partai menurut konstitusi. Jadi nggak mungkin partai bisa begini kalau kaderisasinya nggak jalan. Nggak jalan, iya betul Bang. Di tengah kehidupan yang apa-apa duit aja nih bawahnya. Betul. Jadi di PKS itu bukan cuma kita nggak dibayar, Iya. tapi bahkan kita berkorban. Berkorban dana. Jadi kita udah nggak dibayar dan Tapi kita nggak berkorban juga keluar. Bang. Iya begitu. Jadi itu udah dilatih dari awal. Kita udah punya pemahaman yang sama soal itu. Gitu sih, sampai kemarin waktu saya silaturahmi kebangsaan tuh ke P3 ya, itu Bu Yati cerita kalau PKS mah punya dana abadi katanya. Waduh. Saya juga kaget pas dia bilang gitu. Maksudnya gimana Bu Yati? Ya itu dari kantong-kantong kadernya kan dana abadi. Oh iya bener. Gitu. Masya Allah. Berarti ya mungkin itu perkataan begitu ada rasa mungkin di kultur di partai agak berbeda gitu. Iya Pak. betul. Gitu ya. Iya betul. Kalau Pak Sohibul Iman, Presiden PKS sebelumnya itu sempat bilang kalau kader PKS itu selama nyambung dengan pemahamannya itu uang akan keluar sendiri dari bawah bantalnya. Tapi itu sangat menarik sih Pak di tengah maksudnya kalau
apa stigma masyarakat ya. Nih kalau di partai ujungnya ke caleg. Iya. Pasti duitnya banyak. Banyak, nih. iya. Gitu. Pasti dapat duitnya banyak. Benar, Dorongannya nih, betul. waduh, proyek di mana-mana. Benar. Nah, itulah yang saya sampaikan tadi. Di sini pemahaman yang dibangun dalam sistem kaderisasi kita tuh ada di partai ini itu untuk menghidupkan partai. Siap. Bukan mencari kehidupan Bukan dari mencari partai. kehidupan dari partai. Nah, begitu ceritanya. Luar biasa sih itu bang. Konsep yang kalau dipikirin sih mungkin untuk masyarakat umum ya yang nggak kenal PKS banget kalau dipikirin kayaknya Sulit mencerna ya. sulit bang. Iya, iya. Tapi Masa gitu kan maksudnya. Tapi ya memang kalau kita bekerja berbasis pemahaman itu bukan satu hal yang tidak mungkin gitu. Siap. Makanya di PKS ini bagaimana membangun pemahaman kader tentang apa sih tujuan kita ada di sini, kita mau kemana, sedang apa dan dari mana. Itu 3 pertanyaan yang biasa kita dapatkan di materi-materi pembinaan kita. Itu yang membuat kita itu punya etos perjuangan ya, termasuk dalam hal berkorban, dalam hal pendanaan lah gitu. Siap. Itu dana abadi tadi memang menarik gitu ya bang. Dana abadi. Ada aja gitu pokoknya. Ya itu caranya Allah bantu kita lah gitu ya, melalui kader-kadernya kan, seperti itu. Jadi kita tuh suka bilang ini PKS itu bukan partai kaya karena tidak ada sponsor yang punya dana besar gitu ya. Iya. Tapi insya Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Iya, Allah Maha Kaya gitu. Jadi bergantungnya ke Allah aja gitu Iya, ya. benar. Siap. Nanti Allah akan tolong kita Allah lah. akan tolong kita. Masya Allah. Ya bang, kalau misalnya itu berarti tadi PKS dan PK dan PKS ini tadi abang sempat singgung soal aktivis dakwah ya. Itu kan kalau dari rumor yang beredar sih ya maksudnya kayak anak kampus aktivis dakwah tuh kayak lumayan identik tuh sama PKS tuh. Apakah di awal pendiriannya juga itu didirikan sama aktivis-aktivis dakwah gitu? Iya, sebenarnya kalau dibilang didirikan oleh aktivis dakwah benar. Ada benarnya. Ada benarnya, siap. Tapi jangan lupa deklarator Partai Keadilan dan juga PKS itu ada dari lintas kalangan yang berbeda. Deklarator ya? Iya. Iya. Contoh misalkan deklarator Partai Keadilan itu kalau nggak salah itu salah satunya adalah Ustadz Igo Ilham. Ustadz Igo Ilham. Ya, beliau kan ini artis film Fathahilah. Oh iya. Bener nggak? Iya. Iya kan. Nah, artinya apa? Ya bukan mahasiswa juga. Bukan mas juga gitu. Ya dia artis. Iya. Kan. Dan ada berbagai profesi yang lain ya, berbagai profesi yang lain. Tapi kalau dibilang mayoritas aktivis dakwah kampus, ya ada benarnya. Ada juga. benarnya. Iya. Siap. Karena memang elemen penggeraknya waktu itu ya mahasiswa ya, anak-anak muda gitu. Dan itu mungkin yang dibilang jadi kenapa jadi partainya mahasiswa gitu ya. Iya. Karena lahirnya dari sana. Benar. Iya. Dan jangan salah ya, dulu mahasiswa itu banyak yang berpartai. Ya kan? Oh, dulu. Iya kan? Iya. Dulu ada PRD, Partai Rakyat Demokratik. Itu kan isinya mahasiswa. Itu tahun 19-an. Itu dari zaman Orde Baru bahkan dia bikin partai itu. Waduh. Sebelum Udah lama ya? sebelum reformasi gitu. Sebelum lahir itu. Iya. Dan jadi gini, memang menjelang 98 itu anak-anak muda di kampus itu kita tuh banyak diskusi menyikapi situasi perpolitikan nasional gitu kan. Dan sebagai anak muda ya kita orang-orang yang gelisah dengan zamannya gitu. Jadi kalau tidak bisa disebut anak muda kalau kita itu nyaman dengan zaman kita. Anak muda adalah orang-orang yang gelisah dengan zamannya. Siap. Nah, jadi kalau Anda anak muda, usia boleh muda, tapi Anda merasa nyaman dengan zaman Anda, bisa jadi Anda sudah tua gitu. Waduh. Gitu. Kenapa? Karena anak muda adalah orang-orang yang gelisah dengan zamannya. Iya. Dan karena kegelisahan itulah kemudian kita diskusi, kita baca buku, kita mengkaji berbagai ideologi, pemikiran dan seterusnya. Dan kemudian kita mengaktualisasikan idealisme kita dalam perjuangan yang waktu itu dikanalisasi atau disalurkan lewat partai politik. Nah, ini sih yang saya bilang kesadaran ini yang mungkin kesini nih makin pupus gitu.
dari kalangan anak muda. Anak muda gitu. Anak muda sekarang kan nggak jauh-jauh dari, ya kalau bahasa sekarangnya, tapi mungkin nggak semua anak muda Nggak lah semua ya. anak muda, ya, ya. saya mungkin Kebanyakan. saya nggak Oke. mau mengeneralisir lah. Oh iya, siap. Mungkin nggak jauh-jauh dari kuliner gitu ya. Iya. Atau ya yang ringan-ringan dan happy-happy aja lah, kalau bahasa anak muda sekarang yang receh-receh lah Iya, gitu ya. iya. Ya itu boleh aja sih, cuma maksud saya anak muda juga harus mengambil peran ya, membangun idealisme supaya yang tadi saya bilang, karakter pemuda sebagai orang-orang yang gelisah dengan zamannya itu tidak hilang. Karena kalau anak mudanya aja udah nggak gelisah sama zamannya, terus siapa yang ngubah zaman itu sehingga dia menjadi lebih baik gitu. Iya. Karena orang-orang tuanya pasti udah ada di zona nyaman dong. Iya, iya, iya. Iya kan? Iya. Anak-anak muda lah yang harusnya punya kegelisahan atas zamannya karena dia punya idealisme, punya pemikiran, punya mimpi. Yang mimpi itu mungkin terlalu tinggi buat orang-orang tua gitu. Ya kan? Nah, dari situ kemudian mereka bergerak untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, perubahan zamannya sehingga dia menjadi lebih baik. Nah, kalau anak mudanya udah nggak begini, terus siapa lagi yang mau ngubah zaman supaya dia lebih baik? Iya. Kan itu pertanyaannya gitu. Nah, itu sih. Tapi kalau dilihat-lihat di sosmed mungkin banyak bang anak muda yang masih peduli gitu sama Iya. perubahan. Iya, saya yakin. Cuma actionnya itu. Bener. Kan kadang-kadang kita nih, karena sekarang mungkin eranya beda ya. Iya, iya. Kalau zaman dulu kan nggak ada tuh sosmed yang seperti sekarang lah ya, Iya. penetrasinya gitu. Jadi kita ya dikit-dikit demo gitu, dikit-dikit turun ke jalan. Zaman dulu ya. Karena kita kagak bisa nulis Twitter, kagak bisa update Facebook, kagak Iya. ada WA-an gitu kan. Jadi kita mengekspresikan kegelisahan kita itu dalam bentuk aksi. Gitu. Makanya dulu kan demo-demo marak. Saya tuh sampai dicariin dosen pembimbing saya tuh tahun 2001 itu. Jadi saya tuh terlibat demonstrasi dari 98 sampai 2002. Gitu. Tadi saya aksi itu waktu Bulog Gate ya. 2002 tuh saya udah lulus ya. Saya waktu itu jadi pengurus Kami Pusat. Terus kami pusat. Ya, siap. waktu itu kita ada aksi besar, aksi semua elemen mahasiswa itu. Dari ideologi kiri jauh sampai kanan luar Kanan lah. luar. Ya, itu kita gabung, kita demo Bulog Gate. Waktu itu kita ingin mereformasi tatanan politik di Indonesia karena diindikasikan sebagian besar partai lah, kalaupun nggak semuanya, itu terlibat dalam skandal ini gitu. Nah, jadi saya sempat waktu 2001. Jadi saya dari 98 sampai 2002 tuh ya, itu demo itu nggak pernah berhenti. Gitu, karena ya itu cara kita mengekspresikan kegelisahan dan idealisme kita gitu. Iya. Sampai saya dicariin dosen pembimbing saya kan, kamu kemana aja? Nggak nongol-nongol setahun. Saya bilang ngurusin negara, Bu. Siap. Tapi mungkin dengan demo itu justru harusnya lebih tersampaikan sih Pak. Kalau dibanding yang sosmed sekarang, walaupun jangkauannya lebih luas, tapi kan Iya. lebih mudah diabaikan di sosmed itu. Iya, betul sih. Ya memang benar, kalau demo itu suasananya itu mencekam sih memang. Maksudnya kita tuh kelihatan banget pressure-nya gitu. Iya. Saya ingat demo terakhir yang waktu Bulog Gate itu, saya sebagai aktivis mahasiswa ya, karena setelah itu saya ikut demo juga tapi bukan sebagai aktivis mahasiswa ya. Bulog Gate itu, kita demo itu, semua sarana yang bisa digunakan untuk membubarkan demo itu digunakan. Semua sarana. Jadi pertama kita disemprot dulu pakai water cannon, nggak bubar juga. Nggak bubar. Nah, tetap kan. Udah, tembak gas air mata, duar, nggak bubar juga. Terakhir kombinasi semua, water cannon semprot, gas air mata tembak, terus motor trail jalan sambil mukul-mukulin, wah kacau deh pokoknya. Ya, jadi kenapa? Karena masa kita besar dan kita mengepung DPR RI waktu itu. Karena kita menuntut Bulog Gate itu dituntaskan secara politik yang ujungnya berdampak kepada partai-partai. Artinya bisa jadi ada pembubaran partai karena terlibat skandal Bulog Gate. Dan itu memang kita pengennya gitu karena kita merasa partai-partai ini udah nggak layak lah di era reformasi gitu. Nggak semua partai ya, sebagian partai yang kita anggap terlibat lah. Tapi akhirnya perwujudan dari, maksudnya setelah demo itu apakah ada perubahan gitu yang dilakukan sama pemerintah? Ya waktu itu kita dibubarkan sih akhirnya, artinya Kira-kira. kita kalah lah secara karena represi aparat gitu ya. Saya waktu demo itu, yang saya ingat tuh saya udah mau mati aja gitu ya. Karena kenapa? Karena saya udah nggak bisa lihat, karena udah kena gas air mata, sesak napas.
udah disemprot water cannon, motor trail berkeliaran ya, ada peluru karet juga. Jadi saya bilang semuanya dipakai gitu. Jadi saya waktu itu udah bilang, wah ini kayaknya saya udah deket nih ajal saya gitu ya, karena saya udah nggak bisa lihat lah gitu, udah chaos lah. Nah, tapi alhamdulillah ada yang narik saya nggak tahu siapa, saya ditarik ke mobil logistik, ya akhirnya selamat gitu sampai hari ini. Tapi intinya waktu itu mahasiswa itu benar-benar dibubarkan dengan cara yang sangat represif. Ya akhirnya kita bisa bilang ya walaupun aksi kita gagal mencapai tujuan, tapi paling tidak kita sudah tunaikan tugas sejarah kita gitu. Siap, Jadi kan saya bisa cerita sekarang. Iya. Kalau enggak kan nggak ada ceritanya. Gitu. Siap. Nah itu anak muda harusnya begitu. Apa yang nanti akan Anda ceritakan buat anak cucu Anda? Kalau kerjanya cuma yang receh-receh itu. Iya. Nah, kan gitu kan. Siap. Iya sih Bang, benar. Kalau misal dibandingin yang dulu sama yang sekarang, untuk urusan anak mudanya mungkin memang agak jauh lah ya. Agak jauh. Kalau untuk ngomongin urusan negara, ya, urusan politik negara, gitu ya. dan Tapi lain-lain. kalau urusan kuliner, mukbang Iya, gitu. boleh. Ya. Cuma sih ya mungkin sekarang anak muda punya cara sendiri juga kali Bang ya untuk Ya. memberikan kreativitas baru gitu. Ya saya sih Buat apresiasi negara. ya. Yang penting tuh kita ada kepedulian. Ada kepedulian nih. Nah, bagi masalah ekspresinya bagaimana? Ya di era seperti ini memang kanalisasinya banyak. Iya. Kalau dulu kan mau ngapain? Ya demo doang. Gitu kan? Iya. Nah, kalau sekarang kan bisa pakai Twitter, bisa bikin petisi di Change.org, ORG, ya kan? Bisa di Facebook, bisa macam-macam lah gitu. Yang penting ada kepedulian, itu poinnya, ada kegelisahan. Nah, yang repot kan kalau anak muda ini nggak gelisah gitu. Iya. Ya dia asik aja dengan dirinya sendiri gitu. Gitu. Oke Bang, ini masih balik lagi nih Bang, masih penasaran juga sih dengan pendirian si PKS dan PK ini. Dulu sempat dengar ada yang namanya Partai Islam kan, Mas Yumi. Islam, gitu. ya, Mas Yumi ya. Kayaknya kan kalau misalnya dulu pas zamannya Mas Yumi itu ada, setahu saya ya partai itu kan cuma sedikit ya. Iya. Maksudnya apakah ada sambungannya gitu dari Mas Yumi ke PK? Karena PK dan PKS nih sepertinya kental sekali gitu. Keislamannya, ya. iya. Ya sebenarnya kalau bicara nilai perjuangan, saya kira PKS itu adalah penerus nilai-nilai perjuangan yang diperjuangkan oleh Partai Islam sebelumnya, termasuk Mas Yumi. Penerus nilai-nilainya. Ya, gitu. Walaupun kita tidak pernah bilang, oh kami ini penerus Mas Yumi gitu. Tapi poinnya adalah kita membaca sejarah, dan dari sejarah itu kita mengambil pelajaran yang kita jadikan panduan untuk berjuang di era saat ini. Gitu. Nah, jadi kita nggak pernah mendeklar misalkan, oh kami ini penerus Mas Yumi, enggak mungkin nggak sampai segitunya. Tapi nilai-nilai yang diperjuangkan Mas Yumi itu terus kita hadirkan sampai hari ini. Saya mau ambil contoh misalkan, Mas Yumi itu dia tegas pada prinsipnya, prinsip perjuangannya. Tapi ketika dia berhubungan, bersilaturahim dengan berbagai partai yang beda ideologi, baik. Gitu. Jadi di sidang konstituante waktu itu ketika merumuskan atau mendiskusikan dasar negara begitu ya. Mas Yumi kan sangat tegas, sangat tajam gitu, sangat jelas, konsisten dengan prinsipnya memperjuangkan nilai-nilai Islam gitu. Tapi setelah sidang konstituante yang keras dan tajam itu, ya pimpinan Mas Yumi bisa makan sate bareng dengan Partai Katolik, pimpinan Partai Katolik dengan pimpinan Partai Komunis Indonesia gitu. Jadi kita berpolitik itu bukan untuk saling menghancurkan gitu. Iya. Tapi ya kita berfasabikul khairat bahasanya gitu, untuk kemajuan bangsa ini. Bukan membenci dan memusuhi. Karena kalau udah membenci dan memusuhi, ujungnya kita ingin menghancurkan. Kalau sudah menghancurkan, ya mau jadi apa negara ini? Iya. Gitu kan? Sedangkan kita bekerja sama bergandeng tangan aja belum tentu bisa menyelesaikan masalah bangsa yang sedemikian pelik dan berat. Apalagi kalau kita orientasinya membunuh dan menghancurkan. Itu gimana? Nah, nilai-nilai ini yang kita warisi nih. Kita ingin hidupkan kembali, apalagi di tengah politik hari ini kan. Ada keterbelahan masyarakat gitu kan. Keterbelahan elit politik pasca Pilpres. Nah, ya keterbelahan itu jangan sampai kita biarkan sampai kemudian muncul ya tadi permusuhan,
keinginan untuk menghancurkan, kebencian. Nah, bagaimana kita ini berpolitik itu ya orientasinya adalah yuk sama-sama kita fastabiqul khairat. Kita berlomba dalam kebaikan, berkontribusi untuk menyelesaikan masalah bangsa ini dengan cara kita masing-masing gitu. Nah, bukan untuk saling membenci dan menghancurkan. Gitu. Itulah kenapa di DPP kita bikin silaturahim kebangsaan. Kita juga teruskan laksanakan juga di tingkat kota Tangerang. Gitu. Jadi Mas Yumi ini nggak related sama PK atau PKS gitu, tapi nilai-nilai yang diperjuangkan ya, dan tradisi politik gitu. Tradisi politik ya, budaya politiknya kita lanjutkan gitu. Siap. Memang waktu itu Partai Islam kan saya penikmat sejarah ya, jadi kalau mau sejarah ini saya nyambung gitu. Siap. Partai Islam itu kan dulu deklarasi Malioboro itu menyatakan hanya satu-satunya partai untuk umat Islam itu Masyumi. Itu deklarasi Malioboro. Satu-satunya organisasi mahasiswa Islam tuh HMI, satu-satunya organisasi pelajar Islam tuh PII. Saya dulu pernah ikut PII soalnya, jadi tahu sejarah ini. Nah, terus tapi kan kemudian dalam perjalanannya dari Masyumi pecah jadi NU ya, jadi ada partai NU di pemilu 55 itu kan. Nah, jadi semua nilai-nilai yang ada yang diperjuangkan oleh partai-partai Islam terdahulu itu kita pelajari, pahami dan kita perjuangkan juga di hari ini. Gitu sih. Gitu. Tapi Bang, kalau misalnya hari ini Abang melihat partai-partai Islam yang lain gitu, apakah ada yang dijadikan panutan gitu atau terasa ada perbedaan nilai? Ya sebenarnya sih kalau platformnya saya kira sama ya. Sama, iya. Artinya kita mengambil inspirasi dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Iya. Gitu kan. Nah, tapi mungkin cara perjuangannya yang berbeda-beda. Cara perjuangannya berbeda-beda. Ya, jalur perjuangan berbeda-beda. Saya ambil contoh, misalkan di PKS itu kita kan asas Islam. Iya. Nah, kalau buka platform perjuangan PKS di bagian ideologi partai itu dijelaskan bahwa PKS ini punya dua ideologi, punya dua acuan nilai. Yang pertama adalah namanya prinsipal ideologi atau ideologi prinsipil itu Islam, dan yang kedua adalah ideologi kerja. Ideologi kerja itu namanya keadilan. Nah, sehingga apa? Ya, Islam itu kita jadikan sebagai inspirasi perjuangan, tapi aktualisasi nilainya itu berbasiskan kepada ideologi kerja yang namanya keadilan. Sehingga nilai-nilai Islam itu bagaimana kita ejawantahkan sedemikian rupa menjadi sebuah solusi atas berbagai ketidakadilan yang ada di Republik ini. Siap. Kalau kita bicara mendambakan keadilan, kalau kita bicara ingin menegakkan keadilan, saya yakin nggak ada partai yang nggak mau menegakkan keadilan. Saya yakin tidak ada anak bangsa yang tidak rindu akan keadilan. Saya yakin tidak ada pelaku sejarah yang tidak ingin menuliskan sejarah dalam upayanya menegakkan keadilan. Iya, siap. Artinya apa? Keadilan ini bahasa universal. Dan seharusnya dengan working ideology, dengan ideologi kerja PKS yang dasar adalah keadilan ini, kita bisa bekerja sama dengan siapapun. Siapapun. Selama dia punya niat baik, punya tekad, goodwill, keinginan dan langkah-langkah yang nyata untuk menegakkan keadilan. Gitu. Karena Islam itu hadir ya utamanya ya menegakkan keadilan itu. Karena dari keadilan itu akan datang persatuan. Ya, kita sulit bicara persatuan kalau banyak ketidakadilan. Bener gak? Iya, benar. Ya kan? Bagaimana orang mau bersatu kalau dia dizolimi misalnya? Iya. Kalau hukum itu berpihak misalkan, kan susah kita bersatu kan gitu. Maka keadilan itu harus hadir supaya persatuan itu bisa kita wujudkan. Yang kedua, bagaimana kita bisa hadirkan kesejahteraan ketika tidak ada keadilan? Ya kan? Ada ketimpangan ekonomi, ada keberpihakan kebijakan kepada golongan tertentu. Nah, bagaimana kesejahteraan akan hadir ketika keadilan itu tidak dimunculkan, tidak dibangun begitu. Nah, menurut saya inilah nilai penting ya. Inilah titik temu perjuangan kita hari ini. Ya. Jadi kita kan pernah mengusung pentingnya kesejahteraan di zaman Orde Baru begitu ya. Kan basisnya kan pembangunan ekonomi, teknokratis gitu. Tapi mungkin di sana sulit kita menemukan banyak ketidakadilan misalkan gitu.
Nah, kemudian di zaman Orde Lama kita mungkin fokus kepada pembangunan karakter bangsa, tapi kita tidak fokus kepada pembangunan ekonomi kan, Iya. gitu, misalkan begitu. Nah, setelah kita dalami, yang diperlukan hari ini tuh ya tadi, bagaimana keadaan tuh hadir gitu di tengah bangsa ini. Dari situ bangsa ini bisa bersatu, dari situ kesejahteraan bisa kita hadirkan. Dan itu adalah working ideologinya PKS, itulah ideologi kerja PKS. Keadilan nih. Keadilan gitu. Jadi saya kira kalau ini dikomunikasikan ke semua partai, saya kira nggak ada partai yang merasa tidak bisa bekerja sama dengan PKS. Harusnya. Iya, karena saya yakin semua partai ingin menegakkan keadilan. Coba aja tanya sama semua partai, pengen nggak keadilan itu hadir atau tegak? Iya. Pasti jawabannya pengen. Pengen. Kalau enggak, wah itu patut dipertanyakan. Iya nggak, bener nggak? Iya betul. Iya kan, nah gitu. Tapi masalahnya emang ya kalau di kalau misalnya kayak kita ngomongin soal keadilan nih Bang, kalau kadang kan kita suka lihat gitu ya, maksudnya di beberapa hal aja gitu kadang dari sisi temen-temen yang di legislatif maupun yang di eksekutif dan di tempat lain pun dari yang bawah sampai atas itu kalau dilihat sih memang masih banyak yang rasa ketidakadilannya gitu Bang. Kalau kasih contohnya apa ya pasti teman-teman yang nonton udah paham sendiri sih Bang. Ketidakadilan gitu. Maksudnya kalau dari PKS itu Bang, sebenarnya apa sih langkah nyatanya untuk mewujudkan keadilan ini gitu loh Bang? Iya. Jadi di PKS itu kalau mau tahu apa langkah atau gagasan yang ditawarkan PKS dalam mengelola negara ini, kita bisa bedah yang namanya platform pembangunan PKS. Platform pembangunan PKS. Iya. Siap. Jadi PKS itu menyusun sebuah platform yang menjadi tawaran gagasan kepada publik. Kalau PKS berkuasa, ini akan PKS hadirkan. Nah, gitu. Dan platform ini sudah dinilai oleh beberapa tokoh, diantaranya Bu Sri Mulyani. Iya. Belum mengapresiasi, gitu kan. Kemudian ya tokoh-tokoh yang lain lah, begitu ya. Nah, di situ jelas apa yang akan PKS hadirkan dan perjuangkan. Nah, kalau dalam aspek keadilan, kita bicara pertama adalah keadilan hukum. Nah itu, ya keadilan hukum. Keadilan hukum. Ya. Nah, keadilan hukum itu sendiri, kalau saya melihat ya, ini pandangan saya ya, karena hukum kita itu masih mewarisi hukum kolonial. Hukum kolonial. Ya, dari Belanda. Dari Belanda ya. Ya, sebagiannya mungkin walaupun tidak keseluruhannya. Nah, hukum kolonial itu menurut saya memang konstruk berpikirnya atau apa ya, dibangun di atas kerangka pikir yang tidak adil. Kenapa? Karena hukum kolonial pasti dia berpihak kepada penjajah. Iya. Berpihak kepada yang ibaratnya lebih tinggi gitu ya. Iya. Artinya kan dulu yang berkuasa penjajah. Iya, yang berkuasa penjajah. Berarti hukum kolonial ini tidak pernah adil. Kenapa? Karena dia memberikan privilege, keistimewaan kepada penjajah. Yang waktu itu berkuasa. Nah, sekarang kan penjajah udah nggak ada. Iya. Tapi kan penguasa masih ada. Penguasa masih ada. Iya kan? Iya kan? Iya, kan benar. penguasa adalah yang berkuasa pemerintah gitu dalam konteks ini. Nah, sehingga menurut saya ini yang perlu kita perbaiki ya dalam konstruk berpikir ketika kita merumuskan hukum di negeri ini. Karena kalau ini nggak dibongkar warisan penjajah ini, ya selalu akan ada keistimewaan. Contoh lah misalkan begini. Kalau mau periksa pejabat negara atau anggota DPR, itu kan harus ada izin apa gitu ya. Iya. Nggak kayak kita nih kalau diperiksa polisi langsung gitu. Iya. Oh iya benar. Kan benar. Kan? Iya. Ada keistimewaan gitu. Kalau rakyat yang diperiksa udah periksa aja gitu. Iya, betul. Nah, kemudian apalagi? Kemudian dalam aspek misalkan fasilitas. Ya kan kalau kita bicara pejabat negara, anggota DPR, itu kan pasti banyak fasilitas dan sarana yang disediakan oleh negara kan gitu. Iya kan? Iya. Nah, itu kan bagian dari aturan kan sebenarnya. Iya. Benar nggak? Fasilitas yang diberikan untuk DPR. Anggota DPR dan pemerintah. Iya kan? Nah, kan banyak tuh sarana dan fasilitasnya kan? Iya. Nah, pertanyaannya kenapa begitu?
Kenapa? Maksudnya Kenapa? harus dapat Kenapa gitu ya? pejabat dapat fasilitas banyak? Iya, iya. Kenapa harus begitu? Kenapa nggak sama aja sama kita misalkan? Iya. Ya nggak, benar Iya, nggak? nggak ada masalah juga kan, yang penting kerjanya. Iya, bener Harusnya, kerjanya, iya. betul. Nah begitu. Nah ini kalau kita lihat di negara-negara maju, memang ada fasilitas, tapi kan nggak seperti yang nggak segitunya lah Nggak gitu. segitunya. Nah gitu. Artinya apa? Ini menurut saya sistem aturan kita ini masih sangat feodal. Masih sangat feodal, siap. Ya feodal. Jadi feodalisme itu intinya adalah kawulo lan gusti kalau bahasa Jawanya. Jadi ada kawulo, ada orang rakyat kebanyakan, ada gusti. Gusti itu orang yang ya dimuliakan, mendapatkan privilege, mendapatkan fasilitas, mendapatkan sarana yang ada pengistimewaan lah gitu. Nah, padahal kan semua warga negara harusnya sama di hadapan hukum. Nah, mulai dari tata cara memeriksa, prosedur pemeriksa itu kan harus sama semua. Harusnya, iya. Gitu. Tapi kan prakteknya enggak. Kenapa ya? Karena kita masih mewarisi itu, konstruk berpikir hukum yang feodal. Nah, ini yang menurut saya harus dibongkar gitu ya, diganti. Kemudian yang berikutnya adalah keadilan ekonomi. Gitu kan. Nah, jadi kalau keadilan hukum itu jangan sampai ketika kasus hukum menerpa kalangan tertentu, perlakuannya beda dengan kasus hukum yang menerpa kalangan yang lain. Kayak kemarin tuh kayak ada kasus yang rame yang iya, misalkan vonis udah nyuap korupsi 10 tahun. Iya. Didiskon 60% kan? Iya. Jadi 4 tahun. Terus ada yang nyelamatin pengungsi, Iya, malah divonis lebih lama. Iya, benar. Nah, ini gimana gitu. Iya. Nah, kan sehingga apa namanya? Ya kan saya senang sih ngeliat anak muda itu cukup jeli lah. Ya mulai bikin TikTok, komen di Twitter. Rame itu Bang, ya, rame. pokoknya intinya saya seneng lah ngelihat anak muda itu gelisah dengan zamannya Iya, tadi iya. gitu. Nah, artinya kan ini kan fakta bahwa ada ketidakadilan hukum yang masih kita saksikan hari ini gitu. Dan itu ditampakkan secara telanjang gitu kan. Nah, kemudian yang kedua keadilan ekonomi. Ekonomi ini kan kita dulu waktu zaman Orde Baru selama 32 tahun itu menerapkan sistem ekonomi yang berbasis kepada yang namanya trickle down effect. Trickle down effect itu apa? Jadi ekonomi itu dibangun, difasilitasi, diberikan semua akses sumber daya kepada segelintir orang yang menjadi konglomerat atau konglomerasi yang diharapkan dari sini akan menetes itu ke bawah. Siap. Untuk memberikan membantu ya masyarakat banyak. Iya. Tapi nggak netes-netes. Kalaupun netes kecil banget gitu. Nah, sehingga ekonomi Indonesia hari ini dikuasai oleh oligarki. Segelintir orang menguasai sumber daya ekonomi begitu besar, sementara jutaan rakyat mereka tidak punya akses sumber daya ekonomi yang cukup gitu. Iya, iya. Nah, ini kan tantangan kita nih. Ini kita harus perbaiki ya konstelasi ekonomi hari ini. Negara harus punya keberpihakan. Bagaimana membangun ekonomi kerakyatan misalkan. Ekonomi kerakyatan tuh bukan UMKM atau koperasi yang misalnya skala kecil, tapi maksudnya ekonomi kerakyatan itu adalah bagaimana akses sumber daya ekonomi itu sebesar-besarnya diberikan kepada rakyat banyak. Jadi jangan sampai kita mandang ekonomi kerakyatan tuh ya ekonomi yang kecil-kecil itu. Oh, itu kan ekonomi kerakyatan. Enggak. Coba deh ke luar negeri. Itu saya kalau nggak salah Denmark apa ya? Denmark itu yang punya retail besar di negara itu kalau tidak salah ya. Itu adalah koperasi. Jadi koperasi di sana itu sama dengan konglomerasi di sini. Siap. Gitu. Jadi yang punya bisnis-bisnis besar itu bukan orang seorang. Oh, tapi yang punya bisnis besar itu koperasi. Iya. Coba bayangin. Yang dijalankan oleh rakyat banyak kan koperasi itu kan melibatkan iya. masyarakat. Bukan orang seorang. Iya, paham. Ini ekonomi kerakyatan. Contoh misalkan kita kan produsen CPO ya, crude palm oil, minyak sawit. Sekarang kan dikuasai oleh konglomerat nih. Iya. Gimana justru penguasaan lahan untuk sawit ini misalkan diberikan kepada koperasi. Nah, itu sehingga apa? Sehingga berdampak langsung kepada kesejahteraan rakyat banyak. Ini kan kita bicara policy, kita bicara kebijakan pemerintah. Iya.
Nah, jadi ini yang jadi concern PKS, dan kalau PKS diizinkan berkuasa, ya kita akan membangun keadilan ekonomi ini selain keadilan hukum. Tapi itu lagi-lagi sih Bang, memang kayak perjalanan yang amat sangat panjang. Oh iya, perjalanan betul, Bang. betul. Saya Karena paham itu. kalau dilihat dari sisi kayak keadilan ekonomi tadi aja Bang, mungkin Denmark kayak gitu ya. Cuma kan faktanya ya, maksudnya apalagi kita kalau tadi Abang bilang kita ada oligarki dan segala macem ya. Kayak kita sekarang lihat aja gitu Bang, kalau di pandangan saya ya, pandangan anak muda salah-salahan lah gitu. Kita lihat kayak misalnya contoh ada BUMN, nanti udah BUMN sebagai regulatornya, lalu sebagai operatornya juga, ya, setelah itu merugi juga. Ada konflik kepentingan ya. Ada konflik kepentingan gitu. Artinya nanti kalau misalnya ide keadilan PKS seperti itu Bang, pasti akan banyak orang yang rungsing gitu. Terganggu ya. Terganggu Bang. Terganggu kepentingannya. Iya, pasti pencegahannya amat sangat banyak tuh Bang. Iya. Ya betul. Artinya begini, ini memang bagian dari perjuangan karena rakyat itu harus disadarkan. Rakyat harus disadar. Iya, bahwa mereka lah yang seharusnya berdaulat. Bukan pemilik modal, bukan orang-orang yang punya kekuatan ekonomi yang besar. Gitu. Jadi partai itu harusnya menegakkan daulat rakyat, bukan menjalankan misi dari pemodal. Itu poinnya gitu. Karena kalau partai udah menjalankan misi dari pemodal, terus rakyat dikemanain? Cuma diminta doang suaranya 5 tahun sekali. Betul. Iya kan? Habis itu 5 tahun kemudian ditinggalkan. Ntar 5 tahun kemudian datang lagi, kasih tuh 2 lembar warna merah. Harusnya begitu ya partai Bang ya? Iya. Karena kalau nggak begitu, mau 1000 kali pemilu, tidak akan ada perubahan buat bangsa ini. Iya. Saya yakin mau 2000, 10.000 kali pemilu juga sama aja. Ya bener nggak? Kalau orang cuma datang 5 tahun sekali, kasih duit 2 lembar warna merah, pilih partai terus dia menang. Terus 5 tahun kemudian dia berusaha balikin uang yang dibagi itu dengan berbagai keuntungannya. Terus what's the point gitu loh? Iya. Nah ini kan bahaya. Kalau ini yang terjadi, lama-lama rakyat mengalami distrust terhadap demokrasi. Rakyat nggak percaya sama pemilu. Iya. Terus mau apa? Kalau misalkan ini terjadi, berarti kita membuka potensi munculnya misalkan chaos, revolusi dan seterusnya, yang itu bisa jadi memakan biaya dan korban yang banyak, dan itu tidak kita inginkan. Kan demokrasi itu ada yang bilang pergantian kepemimpinan tanpa darah. Iya. Ya, gitu kan. Walaupun pemilu kemarin banyak yang meninggal gitu ya, penyelenggara pemilu kan gitu kan. Tapi kan kita damai gitu loh. Pergantian kepemimpinan secara damai. Begitu kan. Nah, kalau cara damai ini dinodai oleh praktek-praktek pragmatisme seperti tadi, berbasis modal dengan kekuatan uang, kemudian daulat rakyat dipinggirkan selama 5 tahun, kemudian menghegemoni kebijakan negara untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Nah, lama-lama kan rakyat jadi nggak percaya dong sama demokrasi, sama pemilu. Itu juga berbahaya bagi demokrasi itu sendiri ya. Iya. Kalau udah begitu, ya inilah yang jadi concernnya PKS sebenarnya. Bagaimana kita tetap menjaga kualitas demokrasi supaya rakyat tetap percaya bahwa sistem ini bisa melahirkan pemimpin yang berkualitas dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat gitu. Nah ini kan rakyat harus disadarkan sehingga mereka tidak turut terjebak pada pragmatisme politisi kan gitu kan. Nah, jadi saya waktu kampanye 2019 sering sampaikan, coba Bapak Ibu kalau dapat 2 lembar warna merah itu, saya bilang kalau dibagi 365 hari kali 5 tahun, seharinya berapa itu? Itulah harga suara Bapak Ibu, cuma sekian ratus perak. Terlalu murah. Gitu. Tapi nggak ada perubahan kehidupan buat kita. Kenapa? Ya nggak ada yang mikirin kita kok. Semuanya mikirin gimana berkuasa kembali. Politisi itu jadi miopik, nggak bisa lihat jauh, lihatnya cuma 5 tahun. Nggak ada negarawan, adanya politisi semua. Kenapa? Politisi itu cuma mikirin next election, pemilu berikutnya. Negarawan tuh memikirkan next generation, generasi berikutnya gimana. Nah, berpolitik sebagai seorang negarawan inilah yang harus kita hadirkan sekarang gitu. Jadi jangan abuse of power, jangan memuaskan syahwat politik, kemudian kita korbankan generasi berikutnya.
Nah ini yang menurut saya masyarakat harus disadarkan, dan ini nggak mudah. Kenapa? Karena ya kita bicara masyarakat juga ekonominya berat. Iya. Kita bicara, jadi saya tuh pernah sampaikan gini, pemilu kita itu menghadapi dua tantangan. Yang pertama adalah pragmatisme pemilih menengah ke bawah dan apatisme pemilih menengah ke atas. Gitu. Kenapa? Ya pemilih menengah ke bawah mereka berurusan dengan perut. Iya. Duit Dikasih aja duit bawaannya. ya gimana gitu kan. Mereka butuh, makanya mereka harus disejahterakan Iya. gitu. Supaya mereka bisa keluar dari jebakan ini. Sementara pemilih menengah ke atas mereka punya idealisme, mereka tahu yang benar harusnya gimana, tapi prakteknya kan tidak sesuai idealisme mereka. Akhirnya mereka apatis. Apa ujungnya? Golput. Nah ini kan tantangan demokrasi kita hari ini. Iya. Pragmatisme pemilih menengah ke bawah dan apatisme pemilih menengah ke atas. Gitu. Mereka ngerasanya kayak udah menyerah aja gitu. Ya udahlah, ngapain, Udahlah, nggak ada ngaruhnya ngapain, juga iya. kok. Gitu kan. Kalau Betul, yang betul. menengah ke atas, yang menengah ke bawah, udahlah yang ada duitnya aja, nggak Iya. ada perubahan juga kok. Tapi itu nyata Bang, masalah keadilan ekonomi dan yang Abang bilang tadi soal apa namanya? Maksudnya ada beberapa yang akhirnya ini lalu harus mengganti gitu kan, Iya. ibarat kata uangnya. Saya juga pernah dengar cerita bahkan sampai ada orang yang korupsi gitu. Korupsi kayak nih ngadain proyek jalan di desa di mana gitu, bikin jembatan. Jembatannya emang nggak ada. Mungkin abang lebih tahu kali ya. Iya, iya. Kalau saya dengarnya gitu doang. Jembatan emang nggak ada. Setelah itu masuk penjara. Di penjara masih lanjut. Iya, iya. Proyeknya masih jalan. Masih jalan. Keluar dari penjara ya ada duit. Iya, Gitu. banyak duit. Banyak duit. Bukan cuma ada banyak. Banyak. Iya. Dan itu ada dan nyata. Bisa dilihat tuh di YouTube. Benar. Banyak yang cerita kayak gitu, Bang. Nah, kalau udah begitu kan ujungnya masyarakat bukan hanya tidak percaya kepada atau menjadi pragmatis terhadap demokrasi, mereka juga nggak percaya sama hukum. Iya, iya, Bang. Ya, karena buat mereka hukum itu bukan menjadi instrumen menegakkan keadilan gitu. Hukum itu berpihak kepada orang-orang yang kuat gitu. Saya sering Benar. analogikan hukum yang tidak adil itu seperti sarang laba-laba. Ya, sarang laba-laba kan kalau yang lewat nyamuk, laler, yang kecil-kecil lah, Iya. pasti nyangkut. Nyangkut. Coba kalau gajah sama badak lewat. Nah, Sarangnya nyangkut. wassalamualaikum kan lewat kan gitu. Nah, itu hukum sarang laba-laba. Kita kan nggak mau nih Indonesia ini hukumnya sarang laba-laba gitu. Siap, Bang. Gitu sih. Saya tahu ini nggak mudah, tapi ya kalau buat saya sih, kalau rakyat udah sadar, rasanya nggak akan ada yang bisa menahan keinginan perubahan dari masyarakat. Nyangkut. Kita sudah buktikan itu kok. Ya, artinya konstruksi seperti ini kan dari zaman penjajahan udah ada. Iya. Penjajahan itu kan mengkondisikan masyarakat untuk bisa terus mempertahankan atau melanggengkan kekuasaannya Iya. sebagai penjajah dengan Betul. berbagai instrumennya lah. Tapi ketika rakyat itu sudah sadar, kemudian mereka ingin bangkit, merdeka, ya kan alhamdulillah, Iya. jadilah kemerdekaan Mantap. kita. Sama ketika reformasi kan gitu. Ketika masyarakat sadar, ingin perubahan, kemudian bergerak begitu ya, ya alhamdulillah dengan izin Allah perubahan itu terjadi gitu. Iya. Jadi kalau buat saya, ya Allah itu maha adil ya. Pasti keadilan itu akan Allah hadirkan gitu. Ini cuma masalah waktu aja. Siap. Siap, Bang. Ya. Nah, tapi harus kita clearin dulu nih, Bang. Tadi kan Abang bahas tentang hukum berbau-bau feodal dan segala macam. Ini kita bukan ngomongin tentang ingin mengganti undang-undang dasar kan? Oh enggak, betul. Nanti ada yang melintir, Bang, biasanya. Iya benar. Jadi kan kalau buat PKS 4 pilar itu sudah selesai. 4 pilar udah selesai, siap. Ya, jadi Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, sama NKRI. KRI. Itu siap. sudah selesai. Sudah selesai. Gitu. Jadi buat PKS sekarang adalah bagaimana kita tadi berfastabiqul khairat, mengisi kemerdekaan hari ini untuk mewujudkan cita-cita nasional kita yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar. Siap. Gitu kan? Itu 5 daster, bukan lu singkat 5 daster ya. Iya. Melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, Memajukan kesejahteraan umum. kesejahteraan umum dan menjaga ketertiban dunia kan gitu. Jadi
Dan ini ada di visi PKS. Hmm. Di ada anggaran dasar itu ada bahwa PKS itu ingin menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional Republik Indonesia yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu ada, itu visi PKS. Artinya kalau baca visinya ya nggak ada cerita ganti undang-undang, ganti dasar negara, ya nggak ada. Ya orang kita pengen visinya pengen merealisasikan itu semua. Iya. Masa mau kita ganti? Gimana kan gitu. Siap. Nggak logis gitu Iya, kan. iya. Seperti itu. Clear berarti itu ya Bang ya. Makanya sekarang di PKS dengan kurikulum kaderisasi partai yang baru kita bisa bedah. Jadi kurikulum kaderisasi partai PKS itu terbuka kok. Itu dokumen terbuka. Silakan yang mau lihat bagaimana PKS mengkader anggotanya. Siap. Gitu kan. Nah, itu di situ kan kita bisa lihat bahwa memang semua kurikulum yang diberikan kepada kader-kader PKS dalam pembinaannya itu sangat sejalan dengan konstitusi negara kita. Siap. Bahkan membangun penguatan penanaman tentang wawasan kebangsaan, tapi ini beda sama TWK ya. Iya. Gitu. Lain cerita itu berarti. Ya. Jadi tadi saya sebut KKP itu dengan perusahaan baru karena memang sekarang dokumennya itu sudah tertulis. Gitu kan? Ada dokumennya yang bisa diakses oleh publik. Di webnya PKS. Di web sih belum masuk kayak Belum, itu, iya. tapi kan ada PPID ya, ada informasi publik. Siap. Itu bisa dimintakan bisa, gitu. siap. Nah, karena selama ini memang PKS itu mungkin kita semangat mengkader, membina, tapi kita belum menuliskan ya secara detail, rinci sehingga bisa dipahami oleh publik. Nah, ini alhamdulillah sekarang kita dokumennya sudah ada, sudah tertulis dan itu terbuka gitu. Siap. Baik Bang, pertanyaan terakhir nih Bang. Ini pertanyaan yang agak pribadi. Pernah nggak kepikiran atau pernah mau pindah parpol nggak? Wah, kalau buat saya PKS itu udah kayak bagian dari hidup saya gitu ya. Bagian dari hidup ya? Iya, karena saya menghabiskan hidup saya hampir lebih dari setengah umur saya ini bersama partai ini. Siap. Iya kan? Saya kan usia 42 tahun nih. Ya kan? Nah, saya udah 19 tahun bersama PKS. Kemudian 1 tahun bersama PK. Bahkan sebelum ada partai, kita kan sudah terlibat dalam kegiatan pembinaan gitu ya. Nah, iya. jadi buat saya ya PKS itu sudah jadi bagian dari hidup saya ya. Saya ketemu pasangan hidup saya di sini. Iya kan? Ketemu orang-orang baik dan soleh di sini. Iya. Ketemu idealisme perjuangan di sini. Ya buat saya ini rumah saya gitu. Iya. Jadi kayaknya nggak mungkin lah saya pindah rumah, kan kayak lagunya Ahmad Albar gitu ya. Iya. Lebih baik di sini gitu. Rumah kita sendiri. Nah, gitu. Jadi gitu sih kalau buat saya, ya insya Allah lah, mudah-mudahan. Saya sih berharap ya pilihannya kan 2. Saya bisa menyaksikan apa yang kita perjuangkan itu bisa direalisasikan. Iya. Artinya ketika saya masih hidup ya apa yang kita cita-citakan itu terwujud gitu ya. Iya. Di jalur perjuangan ini. Atau pilihan kedua ya saya mati dalam keadaan memperjuangkan idealisme yang ada gitu ya, yang kita perjuangkan di sini, dan dalam keadaan mencintai partai ini kan gitu. Siap. Gitu sih. Ya, mungkin itu saja Pak Arif. Terima kasih nih atas perbincangannya yang sangat amat menarik nih ya. Iya. Waduh, luar biasa pokoknya. Ya, kita mungkin akan berjumpa lagi nih sama Pak Arif nanti di topik yang berikutnya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, share. Ya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.